ada. Itulah yang terjadi waktu di rumah sakit. Tapi apa pesan ibuku terhadap saya? Jangan menangisi ketika dia sudah tiada. Ya, apa senangnya? Tapi dalam hatiku, aku senang karena inilah akhir penderitaan dia yang sudah dia alami selama bertahun-tahun. Aku nggak bisa kebayang penderitaan anakku yang luar biasa. Udah batin, udah fisik. Bagaimana kalau itu saya alami sendiri? Aku harus menangis ketika beliau aku udah jauh di kuburannya. Aku baru mengeluarkan air mataku, tapi bukan berarti aku harus jatuh. Aku harus melebarkan sayapku agar aku bisa menyentuh cahaya Allah. Walaupun sayapku tidak kuat untuk terbang lebih tinggi lagi, tapi bukan berarti Allah memberikan sayap yang lebih besar lagi agar kita bisa bersama-sama terbang menuju langit surga Allah. Disitulah nanti kami akan bertemu dengan nama kami. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dengan begini aku sudah melakukan rasaku unek-unek semua amalan sedikit. Terima kasih sudah bertanya, karena inilah satu-satunya tumpahanku kepada seluruh saudara-saudaraku dan saudariku. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sama seperti kakak saya ambil beasiswa kader. Di sini saya yang paling muda dan yang paling kecil sendiri. Sedikit mengenai saya, jurusan saya ilmu komunikasi, dan sekarang saya masuk ke PCIMM Sukoharjo. Dan mengenai ibu, memang itu cerita yang cukup menyedihkan. Namun untuk meluruskan bahwasanya cerita kita ini bukan sesuatu yang harusnya itu dikasihani. Namun ini adalah cerita di mana kita itu harus terus maju gitu loh. Bahwasanya juga kita harus sadar bahwasanya kita ini tuh tidak sendiri gitu loh. Di sini saya dengan saudara usaha yang Murtaza Muhammad Fikri dan saya sendiri Muhammad Rafi, kita sadar bahwasanya kita ini tidak sendiri, dan tentunya kita sendiri juga tidak enjoy, tidak sekedar enjoy, tapi kita sendiri juga dari keluarga ini kita memikirkan umat yang lain yang melihat di YouTube berapa juta menjadi beban kita sendiri gitu loh. Dan kalau berapa usaha kita dari keluarga untuk berbicara dengan Abi itu sudah banyak, dan sebenarnya juga dari Abi sendiri pernah marah gitu loh. Kita pernah diskusi dengan Abi Saifuddin, namun pada akhirnya Abi Saifuddin pun marah lalu melempar buku, dan akhirnya kita beberapa bulan tidak komunikasi sama sekali gitu. Dan di saat itu juga kita menjaga jarak gitu loh untuk dengan Abi sendiri, dan kita juga memikirkan gitu loh gimana Abi itu bisa menerima Islam dan dia tidak terbawa emosinya sendiri. Waktu Abi Murtad itu Anda usia berapa? Kalau yang masih kan usia 10 tahun. Saya lahirnya 96, Bang Sadam 97. Jadi saya 96, saya 95 gitu loh. Kita cuma ngisi 1 tahun. Dan di situ juga waktu di Jakarta saya diceritain sama anak saya, kamu tahu nggak kalau bapak kita itu masuk Kristen. Waktu itu saya cuma ngomong aja gini, Kristen tuh apa gitu. Saya
itu gitu loh. Justru saya ngertinya tuh waktu mama itu nangis selama seminggu ya, nangis terus aku dengar di kamar gitu. Yang tanya siapa mas? Ya itu cerita. Tapi intinya ya itu kita punya ibu yang luar biasa sampai sekarang. Padahal waktu kalau diingat-ingat waktu SMP itu tuh kita itu masih kecil kan, kita pemikirannya tahu nggak apa dibeliin laptop kita bisa dapat, kita dibeliin HP dapat juga, kita dapat semuanya gitu loh. Cuman sampai sekarang kita masih memegang agama Islam. Yang paling namanya anak kecil itu maunya itu megang HP gitu loh, megang HP udah keren gitu kan, dia zaman now banget gitu kan. Nah itu sampai sekarang kita masih pegang agama Islam dan ibu kita menjaga kita itu luar biasa sekali. Dan saya mau mengecewakan ibu saya sampai sekarang. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Murtaza, Muhammad Fikri, Mas Muhammad Gaddafi. Kita beri kesempatan kembali kepada Mas Sadran untuk menjawab mungkin secara singkat saja. Pertanyaan pertama, kewajiban menarik kembali walaupun tadi sudah disampaikan secara umum, dan saran agar jangan sampai nanti kurang hati-hati saya nggak enjoy dalam kegiatan seperti ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, saya selalu dapat nasihat yang demikian dan ini kesekian kalinya untuk mendapatkan, dan alhamdulillah semoga Allah tetap membukakan hati untuk bisa menerima nasihat-nasihat selanjutnya. Terima kasih Bapak Pengurus Takmir yang semoga Allah berkahi pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah kita ini kalau sudah jadi umat muslim itu memang nggak akan pernah hidup nyaman kayaknya Bapak Ibu sekalian. Bahkan sejak Rasulullah SAW saja sudah menerima begitu banyak cobaan seperti itu, sampai dikategorikan mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau misalnya kita melihat pengorbanan Rasulullah SAW, Rasul itu sudah melakukan segala sesuatunya untuk kita. Bahkan kalau misalnya kita contoh saja ya, di dalam sebuah peperangan di perang Badar, tatkala umat Islam harus berhadapan dengan begitu banyak bala tentara 1.000 melawan 300. Yang perlu kita ingat bahwasanya saat itu nggak ada yang siap umat Islam untuk berperang. Namun ketika umat Islam telah dipersiapkan, kemudian apa? Ketika sudah dipersiapkan, Rasulullah SAW, semua sahabat itu Bapak Ibu sekalian tidur semuanya. Rasulullah itu ya berdoa dalam sebuah tenda. Beliau itu sholat dan berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Buat siapa Bapak Ibu sekalian? Buat kita. Rasulullah mengangkat kedua tangannya, ya Allah, janjimu kepadaku termati. Dan kemudian Rasulullah mengangkat tangannya, Allahumma injillah hadhihi Islam la tukhbar bil adil. Ya Allah, jika pasukan ini hancur habis, engkau tidak akan pernah lagi bisa di muka bumi ini. Yang artinya saudara-saudaraku, bahwasanya tatkala ketika umat Islam itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menang di atas 100 tentara, 1.000 tentara melawan kafir Quraisy, maka tatkala itu pula tidak ada kita. Bahkan kita tidak bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Tidak ada masjid-masjid di Indonesia, tidak ada orang menyebarkan Islam di Indonesia karena umat Islam habis saat itu. Namun atas doa Rasulullah SAW untuk kita, maka Allah memenangkannya. Kemudian apa? Di perang Uhud, demi la ilaha illallah, sampai apa Bapak Ibu sekalian, tulang baju besi beliau nempel di gigi beliau, gigi beliau patah, darah mengucur di wajah manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Demi apa? La ilaha illallah. Maka apa kita tidak pantas setiap kali kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada beliau senantiasa, karena beliau telah melakukan segala-galanya untuk kita. Dan itu yang menjadi sadar untuk menjadi panutan bahwasanya kita tidak bisa hidup nyaman Bapak Ibu sekalian, karena kita memiliki PR dan itu untuk umat, dan ini multidimensi gitu. Dan semoga kita bisa melengkapi dimensi-dimensi tersebut dan memberikan kepada yang terbaik untuk umat seperti itu. Jazakumullah khairan.
Baik, terima kasih dari PRA Rewin tadi sudah minta saudara-saudara sudah bicara. Terima kasih Ibu sudah. Ibu Eni Krukah Selatan. Bu Eni Krukah Selatan, pada saat ibunda almarhumah tahu Abi sudah murtad, bagaimana dengan hubungan sebagai suami istri? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bu Bapak sekalian, aku jadi teringat tadi masih ada satu pertanyaan bahwasanya sudah semaksimal mana. Bapak Ibu sekalian, tidak akan bisa dikatakan maksimal kalau misalnya Abi masih hidup dan ternyata beliau masih belum masuk Islam. Kalau misalnya kita sudah maksimal, ya berarti kita sudah berhenti. Namun insya Allah itu tidak ada kata berhenti untuk kita. Kalau misalnya kita sudah berikrar la ilaha illallah, berarti kita sudah yakin bahwasanya nggak ada yang lebih besar daripada Allah, nggak ada yang lebih mulia daripada Allah untuk disembah. Maka daripada itu, insya Allah jiwa raga ini kami wakafkan hanya untuk kemuliaan Islam. Nah Bapak Ibu sekalian, insya Allah semoga sekali lagi mohon doanya untuk supaya kami tetap istiqomah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan oleh ibu kami, apakah waktu dulu masih serumah, apakah mohon maaf ini bagaimana secara hubungan biologis maupun selain dan yang lain seperti itu. Saya setahu kami nggak ada hubungan biologis antara Umi sama Abi gitu. Walaupun Abi ini sangat luar biasa gitu, memang masih usia ini ya yang masih ada seperti itu. Umi belum menopos kalau kami lihat, dan yang kami perhatikan bahwasanya Umi selalu menolak dan paham bahwasanya ini tidak ada campur lagi. Cuman ya perlu kita pahami, Abi itu nggak mau namanya kata cerai gitu. Pokoknya istri dalam Kristen itu satu ya satu terus sampai mati gitu ya. Kalau misalnya istrinya sudah mati baru bernikah lagi seperti itu. Itu apa namanya aturan beliau gitu kan. Nah cuman yang perlu kami lihat bahwasanya kegigihan Umi, yaitu kalau misalnya udah dapat berita dari sudah mencukupkan akan hal itu. Kalau misalnya udah nggak boleh itu nggak boleh. Cuman memang Bapak Ibu sekalian bayangkan dengan kondisi seperti itu, mohon maaf tidak kuat juga secara ekonomi, namun sebagaimana sekuat mungkin untuk bertahan itu luar biasa Umi. Dan akhirnya kita berhijrah tahun 2010 itu menuju ke Jepara. Kita ini pengen tolakul misro, mencari sebuah pertolongan. Alhamdulillah Umi punya 11 saudara dan kita dipindahkan, kita dirumahkan di Jepara, dan alhamdulillah di situ juga kami membuat sebuah lembaran baru. Di mana ini nggak bisa berkesudahan. Tapi walaupun bukan lembaran baru, ternyata campur tangan Abi ini begitu Bapak Ibu sekalian. Ya memang buat sebuah perjanjian Abi itu masih nafkahin, tapi nggak boleh ngajak ke Kristen. Ya tapi nggak bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang gini, logikanya adalah ketika Abi begitu banyak memutapkan orang, lah kok keluarga sama anak-anaknya kok nggak dia bisa berhasil memutapkan, artinya dia punya PR yang begitu besar Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya apa? Dia nggak bisa melihat cara pandangnya, akhirnya buyar. Yang kenapa? Akhirnya dia menghalalkan segala cara. Ya kalau tadi salah satunya lewat pernikahan sadar dan yang lain Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Alhamdulillah insya Allah Umi nggak melakukan sesuatu yang dilarang seperti itu. Terima kasih. Dan pertanyaan terakhir ini dari Mas Agus Sofyan Rukiah. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, ini benar sekali. Kenapa? Karena memang saya pernah lihat di acara di Trans TV, Trans 7 kan? Trans 7 ya. Masalah perdana LGBT ini di Rukiah. Kemudian berulang ronda disebutkan dengan kalimat-kalimat yang memang surat-surat khusus untuk Rukiah. Dan saat itu juga didokumentasikan. Mungkin insya Allah tidak ada rekayasa dalam acara itu ya Pak sekalian. Mungkin bisa kita lihat dan saya menyaksikan sendiri, dan memang ada jin. Tapi yang kasus ini walau memang sampai detik ini belum pernah ada upaya untuk itu, karena saat ini upayanya masih pendekatan secara intelektual seperti itu. Jadi memang siapa luasan intelektual
penggeledahannya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya penggeledahan itu sebenarnya bisa dicoba, cuman kayaknya caranya sulit sekali gitu. Karena saya uji-uji begini kan, tapi kita alasannya gimana ya? Saya bingung. Ayo kita kecuali seperti ini. Dia bilang kalau misalnya Sadam itu ayahnya punya anaknya gitu, itu udah lagi bapaknya yang lupa dulunya. Bapak Ibu sekalian, soalnya karena memang kakek sama nenek dari dua pihak ibu maupun ayah sudah mendahului gitu, jadi orang yang didahulukan Abi itu aku kan Bu, saya itu masih latihan Bu bahasa Jawa, jadi bahasa Jawa ini misalnya pasif, tapi saya punya senjata Bu, itu dibocor sakit daerah sampai nah sisanya kan bahasa Indonesia Bu gitu. Tapi saya benar-benar perhatikan bahasa Jawa itu luar biasa, karena orang Jawa itu di seluruh Indonesia ada semua. Pokoknya ini kunci ya, nanti latihan sama isi saya. Lipat. Dan ini belum mudah ya Bu ya, ini masih stok. Belum mudah data ini. Nah, hukumnya panitia dulu Pak dalam tadi masalah modal gitu. Nah, pasca ini memang banyak sekali yang masuk oleh kawan dari wawancara kenapa Abi, tapi itu Pak kami pernah dinasihati oleh seseorang yang ini merupakan nasihat bahagia. Kamu tahu Sadam anak kecil itu kayak gimana? Tahu Ustaz, kayak gimana? Kalau misalnya dikasih mainan, ya dia dikasih mainan senang, tapi bisa bosan nggak? Anak kecil bosannya cepat banget kalau melihat mainan baru. Ya kan Bapak Ibu sekalian. Nah, kan saat ini dulu mungkin secara fungsional, secara status masih sama, tapi fungsionalnya kayak orang kafir, dan mas gede dan yang lain gitu. Terutama Allah kasih izinkan Islam kembali kepadamu. Kamu jangan seperti kayak anak kecil dikasih mainan baru, kemudian nanti ngeliat mainan baru lagi, dia senang sama mainan yang lain. Dan saya bilang, Ustaz, saya tidak akan ada kata mundur dalam Islam seperti itu. Dan ini bukan mainan. Tapi baru terlepas dari itu perumpamaan Ustaz ini bagus sekali ya untuk nasihat kita, bukan hanya untuk sadar namun itu kita semua bahwasanya ya seperti itu. Orang kalau bosan cari sensasi yang lain seperti itu ya, mungkin ini Abi gitu ya. Tapi berharap bisa diskusi lebih lanjut karena memang melakukan diskusi ilmiah itu sama Ustaz ya Ustaz ya. Semoga nanti ada kesempatan lain. Bapak Ibu sekalian, ini juga nanti masih ke Malang. Katanya kalau ke Malang ini ya, saya ada 4 masjid yang diinsyaallah isi. Nah tapi nggak tahu, katanya macet sekali betul. Iya. Oke. Dan kalau Ustaz, kurang lebihnya itu terima kasih ini semoga menjadi pertanyaan terakhir. Sekarang proses tadi boleh KM sih atau dari KM saja atau terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami mohon dengan segala hormat closing statement kami mohonkan kepada Bapak Menahim Ali, jadi bisa sekaligus